warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati, para hadirin sekalian, para tokoh masyarakat, para orang tua, serta generasi penerus bangsa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk hadir dan berkumpul dalam upacara Hari Kesehatan Nasional tahun 2025. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Varian Dito Irwanda, ingin mengajak seluruh masyarakat untuk merenungkan dan juga bertindak secara nyata terhadap sebuah masalah yang serius. Mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya sangat dalam dan juga panjang untuk generasi penerus yang akan datang, yakni stunting. Mencegah stunting bukan hanya urusan kesehatan, melainkan investasi bagi masa depan bangsa. Satu anak yang terbebas dari stunting hari ini adalah satu pemimpin yang unggul dan pemimpin yang berkualitas di masa yang akan datang. Stunting bukan sekedar tubuh pendek, tubuh kecil, atau bahkan cacat pada tubuh. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat utamanya kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting bukan hanya lebih pendek dari seusianya, tetapi juga pada perkembangan otak yang tidak optimal. Artinya, anak-anak stunting beresiko memiliki kemampuan kognitif yang sangat rendah, rentan terhadap penyakit, dan di masa yang akan datang beresiko memiliki produktivitas mereka akan terhambat. Menurut data dari WHO, Indonesia adalah termasuk dalam 5 besar negara dengan prevalensi stunting tertinggi di dunia. Angka terbaru pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 22% atau sekitar 149 juta Indonesia masih mengalami stunting. Selain itu, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 21,6%. Artinya 1 dari 5 anak di Indonesia masih mengalami stunting, terutama pada Provinsi Jawa Timur yang masih menghadapi tantangan besar dalam penurunan angka stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, Jawa Timur mencapai 14% atau sekitar 6,3 juta jiwa. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2023, angka tersebut ditargetkan oleh pemerintah menjadi 18% secara nasional pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi gizi, edukasi kesehatan, serta perbaikan akses sanitasi layanan kesehatan dasar masih perlu ditingkatkan secara signifikan di berbagai wilayah, khususnya wilayah Jawa Timur. Hal ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan, karena stunting bukan sekedar masalah kesehatan, melainkan juga masalah sosial dan juga masalah ekonomi yang akan menghambat kemajuan bangsa. Lalu, apakah kita akan tinggal diam? Apakah kita rela melihat masa depan bangsa ini melemah karena generasi mudanya kehilangan potensi sejak dini? Tentu tidak. Hadirin sekalian, solusi paling tepat dan efektif adalah
mencegah stunting adalah memastikan gizi seimbang. Sejak awal kehidupan, gizi seimbang itu sangat penting. Bahkan sejak dalam kandungan, gizi seimbang bukan hanya soal makan 3 kali dalam sehari, melainkan memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang tepat dan cukup. Bayangkan, seorang ibu hamil rutin mengonsumsi makanan bergizi yang akan melahirkan bayi yang sehat dan kuat. Seorang anak balita yang diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, dilanjutkan dengan MPASI yang bergizi dan seimbang, akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan aktif. Nah, inilah yang menjadi dasar dari masa depan bangsa yang kuat dan berdaya saing. Hadirin yang saya banggakan, kita seringkali terjebak dalam anggapan bahwa makan bergizi itu mahal. Padahal sumber protein bisa kita dapatkan melalui makanan-makanan sederhana seperti telur, tahu, tempe, ikan lokal, sayur, dan buah-buahan bisa kita tanam di halaman rumah. Yang kita butuhkan adalah kesadaran, kemauan, dan konsistensi. Tidak perlu makanan impor. Yang penting adalah kualitas dan keberagamannya untuk menjaga gizi. Bapak Ibu sekalian, para orang tua hebat, peran Anda sekalian sangatlah krusial dalam mewujudkan gizi seimbang. Pengetahuan tentang gizi seimbang, kesadaran akan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, serta praktik pemberian makanan yang benar adalah kunci utama dalam pencegahan stunting di tingkat keluarga. Oleh karena itu, mari kita bekali diri dengan informasi yang benar. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan jika ada keraguan, dan jadikan gizi seimbang sebagai bagian tak terpisahkan dari pola hidup keluarga kita. Untuk para orang tua, mari kita perhatikan isi piring makanan anak kita. Pastikan ada sumber karbohidrat, protein, dan nabati serta sayur dan buah-buahan. Jangan biasakan anak-anak dengan makanan instan atau istilahnya junk food atau minuman manis berlebihan yang hanya memberikan kalori kosong tanpa adanya gizi. Nah, upaya pencegahan stunting tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Perlu kerjasama antara pemerintahan, tenaga kesehatan, pendidik, tokoh masyarakat, dan tentu saja keluarga sebagai benteng utama pertumbuhan anak untuk gizi seimbang. Pemerintah perlu memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Sekolah perlu menanamkan pendidikan gizi sejak dini, serta media perlu menyebarluaskan informasi yang benar dan membangun kesadaran secara kolektif. Hadirin yang saya banggakan, mencegah stunting bukan hanya tugas dari pemerintah atau tenaga medis saja. Ini adalah tanggung jawab kita secara bersama. Setiap keluarga harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Oleh karena itu, mari kita perhatikan pola makan keluarga terutama pada anak. Pastikan ada asupan gizi seimbang termasuk protein, zat besi, zinc, dan vitamin A. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan posyandu terdekat untuk pemantauan tumbuh kembang anak, seperti menimbang berat badan anak, mengukur tinggi badan anak untuk mendeteksi stunting sejak dini. Kemudian yang selanjutnya, perbaikan sanitasi lingkungan seperti membuat akses air bersih dan selalu menjaga kebersihan tubuh.
dengan cara mandi teratur dan cuci tangan setiap saat. Kemudian yang selanjutnya, sebarkan pengetahuan ini kepada tetangga dan kerabat sekitar. Stunting bukan sekedar masalah kesehatan. Ia adalah ancaman terhadap masa depan, tapi kita tidak perlu takut selama kita bersatu dan bergerak bersama. Mari kita tanamkan satu tekad dalam hati. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat dan kuat serta cerdas mulai dari sekarang. Mari kita cegah stunting dengan gizi seimbang mulai hari ini, mulai dari keluarga kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi pemantik kesadaran dan langkah nyata bagi kita semua. Burung merpati terbang ke seberang, singgah sebentar di pohon jati. Mari bersama cegah stunting sekarang, demi masa depan anak yang berarti. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.